Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib rahimakumullah, kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Kaji kita membahas surat Yasin ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Surat Yasin surat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung diri kepada Allah semoga terjauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Wa ayatu dan ayat atau pelajaran atau tanda-tanda lahum bagi mereka. Apa ayat tersebut? Al-ardul maitah, bumi yang mati atau tanah yang mati atau tanah yang kering. Ahyainaha, dan kami telah menghidupkannya. Wa akhrajna, dan kami telah mengeluarkan dari bumi itu habban, biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka darinya ya'kulun, mereka itu makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib rahimakumullah, ayat yang ke-33 ini Allah menyatakan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa di bumi ini ada tanda-tanda bagi kita, ada ayat. Jadi makna ayat di situ, Bapak Ibu, bisa pelajaran, bisa ayat, bisa tanda-tanda. Tanda-tanda yang dimaksud adalah kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Allah perlihatkan kepada kita
Melalui ayat Allah itu Bapak dan Ibu, bumi yang dibentangkan oleh Allah untuk kita, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi tersebut, semuanya itu adalah menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran ilahi, dan menjadi pelajaran bagi manusia ini. Jadi kalau dihitung Bapak Ibu, ayat Allah nado di bumi kuah nak hitung, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Diri kita aja Bapak Ibu itu termasuk ayat Allah itu. Diri awakku. Melalui diri kita aja Ibu ya, bisa awak lebih yakin ke Allah itu. Cari aja diri awakku. Ibu ya, susunan yang begitu sempurna, Ibu lah lengkap segala-galanya Bu. Ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, ada urin, Ibu ya, macam-macam apa Ibu. Semuanya itu tidak bisa kita membuatnya. Dan dijadikan oleh Allah, semua itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang beriman. Nah, bahkan Bapak Ibu, ya tanda-tanda tersebut ataupun ayat tersebut yang sering kita baca di dalam Al-Quran, apa tanda-tanda itu Bu? Salah satunya Pak, siang dan malam. Itu kan tanda-tanda itu. Itu kan termasuk ayat yang hanya memikirkan dan mau merenungkan dan menganalisa ayat-ayat Allah itu, kata Allah, manusianya yang hanya ulil albab. Dan ma'ada ulil albab itu manusia yang mempunyai akal. Ibu ya. Jadi kalau manusia itu masih sempurna akalnya, masih bagus akalnya, orang tersebut akan menganalisa terus akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa bagi mereka? Untuk meyakini bahwa Allah itu memang maha menguasai dan menetapkan akan sesuatu, Bapak dan Ibu-ibu bahagia. Lihat Bapak Ibu, ayat termasuk ayat Allah di sini, al-ardul maitah, bumi yang mati atau tanah yang mati, tanah yang kering. Tidak di negari awak saja Bu, di mana negari ada itu tanah kering itu. Kalau awak cari Bu ya, itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang kering atau bumi yang mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahyainaha, kami menghidupkannya, kemudian kami menyuburkan tanah tersebut. Ini Ibu, kalau di Jakarta mulai itu bulan haji petang sampai kini tidak setitik pun hujan turun. Ibu ya, di negeri awak ada hujan Bu, lain. Jatuh hujan itu ke tanah yang begitu kering, tanah yang sudah mati, tanah itu menjadi hidup kembali, subur kembali. Begitu ayat Allah ini. Jadi itu maknanya al-ardul maitah, bumi yang sudah mati, tanah yang sudah kering, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak doge awak nami duit Bu, ndak kapan doge awak menyuburkan tanah itu. Allah yang menyuburkan. Karena Allah yang menyuburkan, yakinilah itu perbuatan Allah. Ahyainaha,
kami yang menghidupkannya. Jangan Pak Kecen bukan tak. Oh nama menyuburkan tanah itu mungkin pupuk ya, ibu ya. Tak. Allah yang menyuburkan. Dengan apa? Dengan air, ibu ya. Jamaah rahimakumullah. Tak kutip dalam tafsir apa ini? Wa minal ayatil bahira, dan dari ayat-ayat Allah yang nyata, wal alamatu dan tanda-tanda yang nyata tersebut ala dali kamal qudratillah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan atas kesempurnaan kudrat ilahi. Kudrat, ketetapan, ketentuan Allah terhadap alam semesta. Ada bumi itu yang kering, ada bumi itu yang subur, ada yang mati, ada yang hidup. Aku bapak ibu yang bahagia. Bahagia bu ya. Karyang-karyang pun tanah kalau latih buah itu subur dia bapak ibu yang bahagia. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, jazakumullah. Maka bagi kita manusia mengambil pelajaran di situ apa itu? Bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ala kamali qudratillah wa wahdaniyatihi. Ya Pak Ibu yang berbayar. Dan wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh mengatur sesuatu dengan makhluk-makhluk ini. Allah sendirian saja. Itu yang disebut dengan wahdaniyah, Bapak dan Ibu. Allah mau turunkan air hujan ke bumi yang sudah mati, bumi yang sudah tandus, ya Allah sendiri mengatur. Atau mungkin bumi itu kering itu, Allah yang mengatur. Pengan awak siko alhamdulillah banyak ayat. Siapa mengaturnya? Ayat atau ayat itu sebut Allah Subhanahu wa taala mengatur ibu. Tanda negari awak betul-betul membutuhkan air di jemaah Allah. Bukan karena kehebatan manusia. Berdoa awak, tak berdoa awak diturunkan hujan di Allah. Hah? Lihat ibu bapak minta hujan. Lah ibu, tak. Ani minta rezeki. Hujan itu rezeki ni betul. Cuma kalau tidak ada rezeki membantu hujan itu babu, mengalokak boleh kepala. Tidak jalan ni mengalokak rata di kepala orang masa rata. Kalau tidak ada iya, ya, kau pada yang berbahagia, luar biasa. Bapak dan ibu yang berbahagia. Wahya al-ardul ba'isa, al-ardul yabisa, al-hadima allati la nabata fiha wala zir'a. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan dia ya ayat Allah Subhanahu wa taala apa? Al-ardul yabisa, tanah yang kering. Itu ayat Allah itu. La nabata fiha wala zir'a, tidak bisa tumbuh satupun di situ. Tanah kalau kering bu, anak tumbuh di situ. La zarra, dan tidak bisa bercocok tanam. Ibu ya, apa? Kalau dibawa ke bercocok tanam, kalau tanah itu kering, ibu ya, kira-kira lah kan mau ide ibu, ndak pasti mati Bapak Ibu yang berbahagia, karena ndak ada yang akan menyuburkan jemaah Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi semua itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir dalam ayat dikatakan oleh Allah, ahyainaha bil matar. Jadi kami hidupkan bumi yang sudah mati itu bil matar, atau dengan air hujan. Kok di masjid bu ada yang hujan. Untuk agama ibu menghidupkan tanah yang sudah mati. Cuma Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada hujan kok hujan rahmat, ada lo hujan laknat. Ya bu ya. Kalau hujan rahmat itu membawa kebaikan kepada manusia, tidak merusak debu.
Ibu ya, hujan dari sampai ke tanaman-tanaman awak, subur tanaman tadi, sawahnya tetap seperti itu, paraknya tetap begitu je bu. Ndak do rusak, ndak dibinaso segala macam. Itu namanya hujan rahmat. Ibu ya, turun hujan subur padi, subur lo sayur-sayur seperti itu abang ibu yang nak. Itu rahmat Allah SWT. Tapi kalau hujan lanat bau, bau hujan lanat bu. Di rumah-rumah ni dia ondor banjir tu. Hujan lanat nama tu. Ya tak? Tak memang terjadi banjir, longsor, banjir bandang segala macam. Tak memang tu. Abi rumah ni, abi sawah. Kalau tiba banjir bandang tu abi sawah segala-gala. Sawah abi, ladang abi. Rumah cair. Sagalonyo dia ingin binatang ternak, jo manusia dia ingin segala. Itu namanya hujan laknat bapak yang berbahagia. Dan rahmat itu. Asal saru di manusia ni gue ya. Sekali tiba tu ya, habis segala-gala. Sudah tu dah nampak lah, kariang segala. Itu dah sekali dua kali kejadian dua pak. Lah berulang-ulang kali. Jadi hujan rahmat turunnya kepada siapa? Orang yang bersyukur. Hujan laknat turunnya kepada manusia yang kufur. Itu ya pak. Lihat Bapak Ibu, semakin banyak manusia bersyukur, hujan itu teratur turunnya. Tapi kalau manusia ini tidak teratur syukurnya kepada Allah SWT, hujan itu membahayakan kepada manusia. Tidak main tanaman itu, mabian manusia, Bapak Ibu yang berbaik. Angin kencang ibu ya, badai, angin kalau macam tiba air, tak tanggung-tanggung, tak tekan benda wak. Rumah hancur atau rumah tabang, ibu ya, maka tinggal ibu, tak ada yang tinggal. Azab Allah Bapak Ibu yang berbagai seperti itu. Tapi yang kita ingin kabut, turunnya hujan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa awak ambil manfaatnya. Bisa lo tanam-tanaman awak subur dengan air tersebut pada Ibu. Inilah kata Allah, ahyainaha bil matar. Kami hidupkan bumi itu dengan air hujan. Ibu bapak, mana banyak air hujan turun daripada orang pakai surau? Mana banyak? Apa ya ibu jawabnya? Ayo jadah. Kok samanya air hujan turun tubuh ya? Orang pakai surau pak? Tak tanggung-tanggung. Heboh dunia dah. Padik solat maghrib tu yang pas sasak. Tadi lepas sasak ibu solat belakang tu. Tadi lepas sasak kemengko lah ya. Sasak mengko kiri kanan kira sasak ya nak. Naklah sampai sasak bapak nak sampai le dua sap tadi tu ya. Begitulah. Belum lagi manusia ini syukur itu mengimbangi akan banyaknya nikmat belum. Jadi ketika ustaz lah santiang dia bersyukur kau enak. Alhamdulillah ibu. Culah enak. Laisa banyak air hujan turun syukur manusia kepada Allah. Belum lagi. Tak tetong apalagi kau sempat hujan turun tu agak barabuk, agak 5 jam tu tak berhenti lah. Barat tu mencoronya hujan luar biasa. Hujan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan teratur dan turunnya sangat kencang Bapak Ibu. Ya dari yang ketinggiannya luar biasa itu. Ini pernah sampai ke ibu enak. Mana lebih kencang jalan orang ke surau daripada hujan turun? Apa? Kencang hujan. Jalan orang ke surau lebih kencang bu.
Umat kalau lah kesuruh ko bangkit balik. Latihan, panik, ndak doa katu, ndak talaki, ndak tagarai. Banyak alasan, bagalongnya di rumah, lalu di rumah, main HP di rumah, nonton TV di rumah terus. Ibu ya, ayo jangan terima je pak, minum je iya. Siapa bagi iya ni? Memang apanya bagi iya ni? Memang emaknya memang bagi iya tu. Tak ada ni. Ayah awak ni minum, kasuruh malai je ni. Kalau nak turun bah, memaki manusia ke langit itu. Maki apa? Langsung kali hujan apa bu? Salat istisqa langsung bu ya. Mangga tu? Minta hujan langsung. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ingat jemaah Allah, Allah sudah berikan nikmat seperti kepada umat manusia. Jemaah Maghrib rahimakumullah, ini dalam tafsir dikatakan ahyainaha bil matar. Qala al-mufassirun, ini berkata para mufassir, apa kata mereka? Mautul ardi hadda biha wa ihya'uha bil ghaisi. Apa kata mufassir Bapak Ibu? Mautul ardi, matinya bumi itu, hadda biha, itu merupakan ketetapannya. Ibu ya, ada dulu saatnya mati ya, tanah itu kering. Ada saatnya bu, ada saatnya Bapak Ibu yang bahagia. Begitu kita contohnya, nggak bisa bantah. Atau contohnya, nggak hujan sekenari, itu hadda biha namanya. Lai pernah awak marason nggak hujan bu? Lai nggak hujan setahun. Dulu langsung seperti itu. Berbulan-bulan tidak hujan, ya. Itu namanya mautul ardi hadda biha, sudah ada ketentuannya. Ada awak, tidak bisa awak mengatakan dulu pak. Oh, kalau kandak awak enak. Kandak awak bu, kalau masalah hujannya panik, kau akan dakwah bu. Sekali hujan, sekali panik. Memang emak awak yang membuat hujannya panik itu. Tak bisa. Itu nak kalau emak dewa saja. Akhirnya kecuali Jakarta tak denagi ia setitik juga kecuali. Baru terasa. Tak ada pak. Jawa berlimpah-limpah. Ibu ya, sirak iya. Ya anda iya. Wajo sampai je telingo orang mana iya. Hidung orang mana iya. Kalau banyak kan iya. Di Jakarta tak ada orang iya. Wahai apa itu? Jemaah rahmatullah, itu kata mufassir. Wa ihya'uha bil ghais, dan dihidupkan bumi itu dengan al-ghais, dengan ghais itu air hujan. Hujan nikmat Bapak Ibu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya bumi itu dia subur kembali. Baku ayat iko tibo Bapak Ibu, begitu indahnya bahasa Al-Quran. Melalui bumi saja manusia sudah cukup sebenarnya untuk mengakui Allah yang maha menguasai Bapak Ibu. Saya lihatnya tanah dan karyang, saya lihat tanah dan basah. Ibu dah datang panik, datang hujan. Nanda boleh apa? Apa nanda boleh dawa dalam hidup itu? Mau pik-pik hujan itu. Hujan ke hujan, panik ke panik. Ibu pernah begitu bu? Pernah ibu? Hujan ke hujan, panik ke panik. Pernah? Taubat deh bu kalau pernah. Tak boleh awak ngecek-ngecek itu dulu. Ibu ya. Awak kalau lah tersesak kamu ditunda, jangan kau hujan dari tadi. Sudah
Panik kapan nih itu? Bantu awak nama buat hujan tu, bantu awak nama buat panik itu tak boleh bapak. Datang hujan alhamdulillah, tiba panik alhamdulillah. Aman bu, tenang batin awak. Tapi kalau sempat awak mau upe-upe gitu ya, berang-berang awak, mengemuk awak. Bako, hujan taruh ya, panik taruh ya, pasti gelisah. Kenapa gelisah? Ucapan yang seperti itu mengandung dosa. Tidak boleh. Tidak ada urusan awak. Mau diturunkan hujan, terserah Allah. Mau didatangkan panik, terserah Allah. Maukah bumi itu dia akan kering kerontang, terserah ke Allah. Atau bumi itu subur, terserah ke Allah. Oh, nerimo. Jadi lawan-lawannya Allah itu, ibu ya. Kadang manusia kok nyelawannya Allah. Baca bu. Kalau panih hari, Pak bu, ibunya hujan buatan. Hujan apa? Hujan buatan. Memang takabur hujan buatan tu bu. Pernah musempen ke bu benak. Hujan buatan itu garam yang diserakkan di kawan itu nan hujan buatan itu. Garam Bali garam itu tidak bisa 1.000-2.000 Pak. Ratusan juta seraan itu ke awan itu. Di mau hujan Pak situ hujan. Di tempat yang seraan tadi itu situ hujan. Tempat lain hendaknya itu kepandaian manusia. Di malu tak tahu tuh. Bukan pernah dia ilmu oleh orang PLN dulu. Satu ambo tuh mapukan tuh ambil hujan buatan tuh. Kucali orang tuh. Enak. Oh, ikulah kerja kalian. Lain hujan dari bu, enggak. Aku dulu kan ambonya nyoba ambo orang jujuk helikopter tuh bu ambil hujan buatan tuh. Tuhan orang PLN itu kan kawan yang dulu. Beberapa bulan tidak hujan itu. Karyang, kalau karyang iya itu listrik tanahnya oleh anak. Bahas supaya hujan, air hujan itu kan danau tuh. Banyak yang danau aman listrik Pak aman. Itu kan rencana manusia. Tapi Bapak Ibu tidak bisa. Begitu Bapak Ibu yang berbaik. Itu fi'il Allah, qudrat dan iradat Allah. Kata Allah, walladzi qaddara fahada. Dianya yang qaddara, dia yang menentukan, fahada, dan dianya Allah yang menunjuki. Tak bisa kita kalau kita yang mengaturnya bu banyak yang tidak selesai ibu ya, banyak yang tidak bisa. Semuanya serahkan pada Allah. Maka semakin tunduk manusia dengan ayat-ayat Allah itu, Allah tetap akan turunkan rahmat. Tapi kalau manusia itu semakin melawan-lawan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dijauhkan oleh Allah dari mereka itu akan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, Bapak dan Ibu berbagi. Kita lihat dalam tafsir Bapak Ibu. فَإِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Bapak Ibu yang berbahagia. Maka bila Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air, ihtazzat wa rabat wa ambatat, maka tumbuh dan berkembanglah apa yang ada di bumi ini. Ya, Bu? Tumbuhlah Bapak Ibu yang berbahagia. Tumbuh segala-galanya. Kalaulah dua iya ke bu, tumbuh lagi, subur lagi. Kalau tidak ada, hancur, kering kerontang, bahkan sampai hangus dan hilang begitu saja Bapak dan Ibu yang berbahagia. Itu tumbuh-tumbuhan manusia bisa seperti itu Pak.
Kalau manusia ini tidak diturunkan oleh Allah air kepada manusia, manusia lama-lama mati. Bisa mati, Bu? Bisa. Jual Pak, tidak minum seminggu kira-kira. Tak minum Pak, tidak ada yang minum. Nah, kalau ya puasa dah Pak nak sahur berbuka, ikonan kan diminum tu tidak ada kan dipangan Bapak Ibu yang berbahagia. Ini Bu, orang kalau di Jakarta mencari air Pak kemah. Ada danau-danau ini tu Bu ya. Di tengah-tengah tu dibuat lubang situ orang ambil air. Ambil air kumuh. Ibu kalau siko nak ada air kumuh dah Bu. Rahasia. Apalagi air dari Gunung Singgalang. Ibu ya tak tanggung-tanggung. Kalau di tempat lain tu orang ambil air tu. Oh, di rawa-rawa tu Bu. Air dari makum kumuh tu. Itu nanti ambil Bapak Ibu yang berbahagia. Siapa siko? Banyak air di surau ke Bu? Cuma tak ada air. Ratak boleh kepala dia. Kau banyak yang berbahaya. Jemaah rahmatullah. Ini dalam tafsir dikatakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada yang berbahagia, ya tak? Wa akhrajna minha, dan kami telah mengeluarkan darinya, dan bumi itu apa? Habban, biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka diantaranya mereka adalah ya'kulun, mereka makan. Nanti ya Bu, tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh dan berkembang tadi dengan baik apa yang berbahagia menghasilkan semuanya untuk manusia. Kedipangan manusia, ya'kulun, manusia makan. Padi babu. Kalau tidak ada iya padi babu. Bisa itu Ibu? Tidak bisa. Manusia makan itu dari tumbuh-tumbuhan yang namanya padi itu. Padi, kurma, jagung, segala macam. Pada Bu yang berbahagia. Ya'kulun, itu yang mereka makan. Jadi lah disiapkan Allah Bu, air untuk manusia, tumbuh-tumbuhan untuk manusia, semuanya untuk manusia. Al-Nadwa yang disiapkan oleh Allah Bu. Dan di keliling-keliling kan kada makan segalanya. Ibu ya. Jadi makhluk yang paling canguk di dunia ko manusia. Ibu ya. Iya Bu. Yang paling canguk di dunia ko Bu, manusia. Makhluk yang paling banyak ragam makanannya siapa? Siapa? Manusia. Kalau Jawi bara makanannya Bu tidak banyak ada. Awak bara macam makanan Bu. Bara macam. Lain nak muat je lidah tu. Entah apa-apa nama. Ibu ya. Dari luar negeri, dalam negeri, dari yang halal, dari yang haram, disantung manusia singgola galau. Kalau Jawi nak mau Pak, Jawi dicari rumput baru dimakan. Yang listrik nak maunya makan. Orang awak nak mau makan tiang listrik. Jawi memang makan aspal Pak, nak mau makan aspal. Manusia lah makan aspal Bu. Lain nyumbang jalan separuhnya aspal tu. Nah laki ke jalan tak baras kepala masuk separuhnya banyak bangkak pari itu. Ya tak? Jawi tak tu nyucelik-calian ni kena makan ni mah. Celik rumput yo ilasan rumput. Awak kan seluruhnya makan Pak. Seluruhnya makan. Dah dong mantap. Bapak dan Ibu ini ya'kulun. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk manusia, untuk dia nikmati oleh manusia. Acara manusia menikmati itu adalah dengan salah satunya yaitu dengan memakannya. Bapak Ibu yang berbahagia. Jawab rahmatullah. Wa akhrajna bihadzal ma',
Ini Bapak Ibu. Dan keluarkan dari air itu apa? Anwa al-hubub, bermacam-macam biji-bijian, liyadhu bihi, supaya mereka bisa menikmati, wa yaisu, supaya mereka hidup, ya Bu ya, hidup dengan air itu, makan juga dari air itu Bapak Ibu yang berbahagia, dari tanam-tanaman yang sudah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laiku Bapak Ibu, ya tak? Seluruh orang nak makan di dunia kau taat Ibu ya. Lihat Pak, dak. Coba para makan siang malam pagi sore. Apa ya Pak aku bukan apa aku kalau minum kok paling istimewa minum Bapak aku Bu. Minum Bapak aku teh tambah talua, tambah gula, tambah susu, tambah apa Bu? Tambah iya 5 macam, 5 macam sekali diminum tuh, malih juga seru itu, payang itu, malih ini. Kalau kau kan semacam ya Pak, ikuti aja juga. Bapak dan Ibu yang berbahaya. Ini dikatakan oleh mufassir Ibu yang berbahagia. Kemudian qala al-Qurtubi nabbihum ta'ala, Allah SWT telah memberikan kabar ala ihya'il mauta, dia telah menghidupkan yang sudah mati. Tadi Bu, bumi yang sudah kering kerontang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa Bapak? Untuk manusia. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, ayat yang ke-33 tentang ayat Allah, yaitu bumi yang sudah mati dihidupkan oleh Allah, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian manusia. Untuk ada manusia Bu, untuk dimakan oleh manusia dan dinikmati oleh manusia Bapak dan Ibu yang baik. Semua yang di alam ini disediakan untuk manusia. Ini Bapak Ibu. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada faedahnya. Ayat Allah berbicara tentang ayatul kauniyah untuk memberikan kesadaran, memberikan pelajaran pada diri kita masing-masing bahwa ternyata kita hidup di atas dunia sudah ada aturan dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.